Nah, kali ini kita akan membahas dulu tentang kamu kalau misalkan lagi sekolah, seorang mahasiswa atau lagi intern atau mungkin kamu lagi intern ya kan terus kamu mahasiswa ataupun kamu lagi intern terus kamu lagi sekolah, kira-kira membagi keuangan itu seperti apa sih, ya kan? Kita langsung masuk aja nih. Nah, sekarang kalau misalkan kita bagi dua dulu, ya kan? Kamu lagi sekarang sekolah S, ya kan? Mahasiswa M dan juga intern, oke? Nah, kalau di sini kita lihat, kita kondisikan lagi nih. Sekarang kamu itu sekolah, ngerantau atau sama orang tua. Kalau sama orang tua adalah O, ngerantau adalah R. Mahasiswa juga sama, O sama R. Intern sama lagi, orang tua atau lagi ada rumah, ya kan? Atau rantau gitu. Nah, kalau misalkan kamu sekolah dulu, kita akan bahas yang S dulu sekarang teman-teman ya. S, kita bagi dua lagi. Yang pertama adalah O, kedua adalah R. Rantau atau lagi tinggal sama orang tua. Gini, kalau misalkan kamu lagi sekolah, SMA ke bawah lah. Kamu kan pasti dapat namanya salary. Kita ngomongnya bukan salary, kita bukan ngomongnya uang jajan ya, tapi kita ngomongnya adalah salary. Dimana kamu harus punya mindset bahwa ini adalah uang jajanku gitu loh. Ini adalah gaji yang aku memang taruh keringat di sini. Kenapa kok bisa keringat ya kan? Karena kamu harus timbal balik dengan nilai yang bagus ya kan, dengan yang namanya sikap yang benar. Kalau enggak nanti salarymu dipotong gitu kan. Tapi intinya adalah kalau kamu sekolah, kamu harus ngeliat dulu nih, kamu lagi tinggal sama orang tua atau ngerantau. Kenapa? Karena berbeda juga. Dari mana? Dari sisi yang pertama adalah dana darurat. Nih. Kalau mungkin kamu tinggal dengan orang tua, dana daruratmu boleh 3 sampai 6 kali. Ya. Tapi aku rekomendasikan adalah yang 6. Kalau misalkan yang rantau, kamu minimal adalah 6 kali. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu nih kira-kira kalau misalkan kamu ngerantau, kamu kan jauh sama orang tua. Kalau misalkan kamu jauh sama orang tua, kamu susah nih kalau misalkan butuh apa-apa ya kan. Dan juga ya aku karena juga rantau juga kan. Jadi aku tahu nih, kadang kita nggak bisa yang namanya telepon orang tua minta yang urgency sekarang. Jadi kamu harus minimal 6. Oke, rantau minimal 6. Dari dana darurat. Terus selanjutnya apa? Gimana dengan insurance gitu kan? Misalkan dengan insurance. Nah, buat kamu yang misalkan masih sekolah, kamu masih belum ada kerjaan apa-apa, masih dari yang namanya salary dari orang tua tadi, saranku adalah kalau insurance kamu mungkin harus pertimbangkan, tapi bukan untuk sekarang, tapi buat nanti ketika kamu sudah masuk ke dalam usia kerja. Ataupun kamu lagi intern gitu ya, kamu bisa membiayai dirimu sendiri. Baru. Tapi kalau sekarang yang perlu kamu lakukan hanyalah kamu ngeliat lagi ke modul asuransi 101, ya kan? Terus kamu cek kira-kira insurance yang ada di badan kamu, BPJS ataupun ya semua proteksi yang ada di badan kamu, itu sudah oke atau belum. Oke, ini kita centang aja. Nih. Nah, terus sekarang baru di bawahnya nih. Cara ngatur uangnya gimana? Buat kamu yang masih sekolah, saranku adalah ngatur uangnya nggak usah aneh-aneh dulu, ya kan? Karena kamu belum kepikiran yang namanya debts lah, kamu belum kepikiran namanya kredit, kamu belum kepikiran namanya anak, gitu kan? Uang susu, uang sekolah, belum. Kamu cuma perlu dulu yang namanya taruh mindset dan juga konsistennya itu seperti apa. Jadi aku akan bagi langsung menjadi 3 hal juga yang aku sering share di Ternak Uang, yang aku sering share di mana-mana lah ya, anggapannya adalah NWS atau need, want, sama saving. Need, want, saving itu kamu boleh terserah gitu kan. Kalau mungkin savingnya orang itu bisa berbeda-beda karena apalagi sama ya. Kamu seperti apa itu aku nggak tahu. Cuma aku pakai dulu yang paling dasar, kira-kira kalau misalkan need atau kebutuhan harianmu itu orang-orang maksimal itu adalah 50%. Nih. Want-nya itu 30% dulu, ya kan? Baru savingnya adalah 20% teman-teman. Ini sama ya. Orang yang lagi tinggal, misalkan kamu sekolah ya, kamu tinggal sama orang tua, kamu rantau, sama aja. Nggak masalah. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah di presentasenya. Kalau misalkan kamu tinggal bersama orang tua, saranku adalah needmu nggak usah banyak-banyak, ya kan? Needmu nggak usah banyak-banyak, wonnya juga, savingnya kamu bisa kondisikan. Tapi kalau misalkan kamu rantau, ya kan, kamu harus bayar listrikmu sendiri, kamu harus nyuci pakaianmu di laundry, kamu harus makan di luar, beri yang namanya di supermarket ya kan, beli ayam, beli sapi. Nah, saranku adalah kamu needmu ini coba kamu konsisten dulu di 50%. Atau misal kamu cek dulu sekarang biasanya kamu tuh keluarnya berapa. Ya kan? Cara sekarang membedakannya need atau want itu gimana sih? Kalau kamu ngafe gitu kan ya, kamu beli yang fancy coffee, itu menurutku adalah want gitu loh. Karena kamu mau di tempat yang bagus, kamu nggak nyiapin kopinya, kamu mau duduk doang, ya kan, mungkin kerja tugas dan lain-lain, itu menurutku want gitu loh. Nah, tapi ada orang yang dia itu mengkategorikan hal itu sebagai need. Kenapa gitu kan? Karena kalau misalkan ya aku butuh tempat kerja, nggak masalah. Ya salah satu videografernya kita sekarang yang ada di depan saya itu juga seperti itu. Untuk keluar di dalam kafe itu dijadikan sebagai need. Boleh nggak? Boleh.
Kategoriannya itu terserah kamu seperti apa. Tapi in detailnya kita nggak akan bahas di sini karena nanti akan panjang banget dan too much depth gitu kan. Jadi terserah sekarang. Tapi yang pastinya adalah kamu harus cek dulu nih need want savingnya itu seperti apa. Kamu kategorikan dulu. Pulsa itu seperti apa? Pulsa untuk main game, wifi. Buat aku itu adalah seperti need, ya. Itu cocok sekali needku gitu kan. Karena aku perlu. Buat aku telepon orang lah, buat aku yang namanya hire klien gitu kan. Hire teman-temanku, klien hire aku. Itu kan butuh yang namanya wifi dan juga kuota. Itu masuk di need. Tapi buat orang lain belum tentu wifi dan juga kuota itu termasuk need. Jadi kamu kategorikan dulu ya. PR pertama buat kamu yang masih sekolah, yang mahasiswa gimana? Yang mahasiswa kurang lebih sama, ya. Karena sekolah sama mahasiswa sama, yang beda cuma mungkin besar salary-nya doang. Jadi yang tadi S ini kita langsung strip semua, sekolah atau mahasiswa. Gitu kan? Sekolah atau mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah gimana kalau misalkan intern gitu ya. Yang intern kita akan bahas habis ini.